Shalom, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Valeria Daidobulu. Saya guru SD Negeri Baihibur, Kecamatan Umbratonggala Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan hari ini, 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi syarat penilaian ujian kinerja dengan mengambil materi tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sistem peredaran darah manusia di kelas 5. Siapkan semua perlengkapan? Sudah. Tulis pena. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa. Salah satu teman yang sampai duluan tadi siapa? Emma. Oke. Mari berdoa Emma. Oke, lipat tangan. Mata sudah kita berdoa. Ada Trinda. Ada Ibu. Aura. Ada Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu wajib, Garuda Pancasila. Kemarin kita belajar tentang apa? Makanan sehat. Oke. Ini kita akan belajar tentang pantun dan juga tentang organ peredaran darah pada manusia. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun. Kalian dapat menelaah tentang pengertian pantun dengan kata baku. Berikut, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, kalian dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Melalui tayangan video YouTube dan penjelasan guru, kalian dapat menganalisis 3 komponen penyusun sistem peredaran darah pada manusia. Dengan mendengarkan penjelasan guru melalui poin-poin, kalian dapat menjelaskan fungsi jantung dalam sistem peredaran darah, fungsi pembuluh darah, dan sistem peredaran darah. Berikut lagi dengan penjelasan guru, kalian dapat membedakan pembuluh mani dan pembuluh balik. Kemudian kalian dapat mendesain peredaran darah pada manusia. Oke, materi pembelajaran organ peredaran darah dan juga pantun. Ya, Emma, kuat. Roda becak ada 3. Seiring waktu berputar berbulu, tiap hari aku olahraga agar jantungku sehat selalu. Ya, terima kasih. Apa itu pantun? Ada yang bisa bantu ibu baca? Grizzly, silakan Grizzly. Pantun adalah
puisi Melayu lama asli yang terdiri dari sampiran dan juga isi dengan rima AB-AB. Oke. Terdiri atas sampiran dan juga isi pantun. Sampiran itu adalah 2 baris pertama yang terdapat pada pantun, sedangkan isi pantun ada 2 baris terakhir pada pantun. Baca ini Krisli yang pertama. 1. Terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Ya, yang kedua Filia. 2. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, ketiga Altin. 3. Bunyi akhir baris AB-AB. Yang keempat siapa yang suka baca? Ya. Ya. 4. Baris 1 dan 2 adalah sampiran dan baris ketiga dan 4 adalah isi. Ya, adalah isi. Nah, ini contoh pantun. Coba perhatikan baik-baik. Pada baris yang pertama dan yang kedua ini adalah sampiran. Nah, ini sampiran ini ya. Baris pertama dan yang keduanya adalah sampiran. Sedangkan baris yang ketiga dan keempat ini adalah isinya. Nah, baris pertama, kedua siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Ya, Krisli lagi. Silakan Krisli. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur, kata bersida-sida. Ya, itu merupakan apa itu? Sampiran atau isi? Sampiran. Oke. Dan baris yang ketiga dan keempat itu adalah isinya. Oke. Nah, ini Ibu melihatkan, menayangkan contoh pantun yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Coba Filia tolong baca dulu contohnya, contoh pantun. Guru bijak, sampaikan nasihat, rajin belajar, kuatkan ingatan. Banyak olahraga dan makan sehat, peredaran darah lancar, tiada hambatan. Ya, itu adalah salah satu contoh yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Oke, sekarang Ibu tanya. Guru bijak, sampaikan nasihat, rajin belajar, kuatkan ingatan. Itu isi atau sampiran? Sampiran. Oke. Nah, sekarang banyak olahraga dan makanan sehat, peredaran darah lancar, tiada hambatan. Isi atau sampiran itu? Isi. Itu adalah isi pantun. Nah, ciri pantun yang berikut tadi itu yang 5 AB. Maksudnya ini suku kata terakhir pada baris pertama sama dengan suku kata terakhir pada baris yang ketiga. Nah, di sini kan AT, di sini juga AT. Nah, baris kedua, suku kata baris kedua ini AN dan yang keempat juga AN. Itulah dimaksud dengan AB tadi. Sudah? Oke, berikut. Nah, halo anak-anak semuanya. Bagaimana agar mudah membuat pantun, kalian harus memperhatikan tips atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kalian membuat pantun, tentukan dulu tema atau topik dari pantun yang akan kalian buat. Misalnya pendidikan, kesehatan, tentang keluarga, dan sebagainya. Nah, perhatikan cara pembuatan pantunnya. Yang pertama tadi kita harus tentukan topik, misalnya tentang belajar. Kemudian jenis pantunnya, kita akan belajar dulu membuat jenis pantun nasihat. Kemudian langkah ketiga adalah tentukan isi dari pantun yang sesuai dengan topik. Dengan cara seperti ini. Tulis dulu 2 baris kosong sebagai sampiran, kemudian baru kita cari isinya. Contohnya, misalnya, kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. 2 baris ini saling menyambung dan saling berhubungan. Jadi untuk menentukan isi juga harus saling berkaitan antara baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian kita lanjut. Kita tentukan sampiran dengan cara melihat bunyi suku kata yang terakhir pada baris ketiga dan keempat.
Baris ketiga berhubungan dengan baris pertama. Berarti kita harus tadi kan di sini ada kelas. Misalnya kita gunakan saja gelas. Lalu kita sambungkan harus menyambung sebuah kalimat dari baris pertama dan baris kedua harus saling berkaitan. Contoh, jalan-jalan, maaf ya, jalan-jalan ke pasar juga bisa. Hari Minggu pergi ke pasar, ada 4. Membuat satu pantun yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Silakan. Kalau ada pertanyaan, bila sementara membuat tidak tahu, silakan bertanya ya. Nanti yang Di atas gunung menanam tomat, dibawa oleh si Mamat. Jagalah jantungmu dengan cermat, jika tidak hidupmu tamat. ya, tepuk tangan buat Filia. Berdiri dulu Filia. Coba baca yang sampirannya. Bagian sampiran. Di atas gunung menanam tomat, dibawa oleh si Mamat. Itu baris pertama, kedua atau 3 ke 4? Oke. Terus baris yang ketiga dan keempat itu adalah oke. Ya, tepuk hebat lagi buat Filia. Tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Akan membahas mengenai organ peredaran darah manusia. Mari simak dengan baik. Alat peredaran darah manusia terbagi menjadi 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Kita bahas yang pertama, yakni jantung. Jantung adalah alat untuk memompa darah. Jantung sendiri terbagi menjadi 4 ruang. Pertama yakni serambi kanan yang berfungsi menerima darah kotor yakni karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kedua yakni bilik kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor yakni karbon dioksida dari serambi kanan dan memompanya ke paru-paru untuk dibersihkan. Ketiga yakni serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih kaya oksigen dari paru-paru. Keempat yakni bilik kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari serambi kiri dan memompanya ke seluruh tubuh. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup yang berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah oksigen dan karbon dioksida. Perhatikan proses aliran darah yang dipompa oleh jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kurang lebih sekepalan tangan pemiliknya. Jantung dilapisi selaput perikardium. Jantung terus berdenyut tanpa henti selama masih hidup. Fungsi jantung yakni memompa dan menerima darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen, membantu membuang sisa metabolisme. Selanjutnya kita bahas mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ada 3 macam, yakni pembuluh arteri, nadi, pembuluh vena, balit, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri mengalirkan darah dari jantung menuju seluruh tubuh. Ciri umumnya yakni terdapat bagian dalam tubuh. Denyut terasa, membawa darah oksigen, dinding pembuluh tebal dan elastis. Aliran meninggalkan jantung. Jika luka, maka darah memancar. Pembuluh vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Ciri umumnya yakni terdapat di permukaan tubuh.
Denyut tidak terasa, membawa darah karbon dioksida, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Aliran menuju jantung, jika luka, maka darah tidak memancar. Pembuluh kapiler merupakan perpanjangan dari vena dan arteri yang berukuran sangat kecil. Pada pembuluh ini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita bahas mengenai darah. Darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah. Fungsinya yakni mengangkut sari makanan, mengatur suhu tubuh, pertahanan sel-sel tubuh. Bagian pada sel darah terbagi menjadi 3, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi mengikat oksigen. Sel darah putih atau leukosit berfungsi sebagai sistem daya tahan tubuh. Sedangkan sel darah pembekuan atau trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah. Selamat belajar dan tetap semangat. Setelah kita menyaksikan video tadi, ternyata ada alat peredaran pada manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu apa saja? Jantung, pembuluh darah, Jantung, pembuluh darah, dan darah. sebelah kiri itu ada serambi kanan. Nah, yang sebelah sini, ini adalah serambi kanan. Fungsinya apa dia? Nah, terus ini adalah serambi kirinya. Jadi perhatikan baik-baik. Ini serambi kanannya tadi, ini adalah serambi kiri. Kemudian berikut ini adalah katupnya. Ini katup. Katup ini. Oke, berikut lagi ini adalah bilik kanan. Ini adalah bilik kanan. Mati lampu kok. Paus. Mati. Ini adalah bilik kanan. Bilik kanan menerima darah kotor dari serambi kanan dan memompanya ke paru-paru untuk dibersihkan. Nah, ini adalah bilik kanan. Sedangkan ini adalah bilik kiri. Fungsinya menerima darah bersih dari serambi kiri dan memompanya ke seluruh tubuh. Ya. Berikut. Nah, jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Jadi di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung itu sekepalan tangan pemiliknya. Jadi kalau kepalan tangannya kalian sebesar ini, baru sebesar itu sudah jantung. Nah, jantung dilapisi perikardium. Jantung terus berdenyut tanpa henti selama masih hidup. Oke. Ya, fungsi jantung. Coba perhatikan di depan ada fungsi jantung. Yang pertama apa, Filia? Memompa dan menerima darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Ya, itu fungsi yang pertama. Berikut lagi. Ada lagi yang membaca? Oh, itu. Febrian. Memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Ya, ada lagi yang membaca? Oke, Enmar. Membantu membuang sisa metabolisme. Ya, terima kasih kalian sudah membantu ibu dalam membaca. Oke, sekarang kita belajar tentang cara kerja jantung. Perhatikan, jika kedua serambi jantung mengembang, maka darah dari pembuluh balik akan masuk ke serambi. Darah dari pembuluh balik ke serambi kiri. Darah dari pembuluh balik atau vena ke serambi kanan. Jika kedua serambi menguncup dan bilik mengembang, maka darah dari serambi masuk ke bilik. Jika kedua bilik menguncup, maka darah keluar dari bilik menuju ke mana? Oke, pembuluh nadi. Darah dari bilik kiri menuju pembuluh nadi aorta ke seluruh tubuh. Darah dari bilik kanan menuju pembuluh nadi paru ke paru-paru. Berikut, pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh arteri. Pembuluh arteri bisa juga disebut pembuluh nadi, pembuluh vena atau pembuluh balik, dan satu lagi pembuluh kapiler. Oke. Nah, sekarang apa itu
itu arteri. Pembuluh arteri itu apa? Pembuluh arteri fungsinya mengalirkan darah dan jantung kemana? Menuju seluruh tubuh. Ciri umumnya ada 6. Yang pertama, terdapat bagian dalam tubuh. Berikut lagi. Yang kedua apa? Terasa. Berikut. Membawa darah oksigen. Ya. Ini pembuluh tebal dan elastis. Ya. Aliran meninggalkan jantung. Dan kemudian Jika luka, maka darah mengencar. itu adalah pembuluh arteri. Kalau pembuluh vena lebih bawah ini. Ya, ini adalah pembuluh vena. Di sini tadi pembuluh apa? Arteri. Ini? Kapilere. Oke, bagus. Nah, pembuluh vena fungsinya apa dia? Mengalirkan darah seluruh tubuh menuju jantung. Ya, dengan ciri-cirinya ada 6 juga ciri-cirinya di sini yang ditulis terdapat di permukaan tubuh. Kemudian denyutnya tidak Terasa. membawa apa dia? Oksigen. Karbon dioksida. Oke. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Alirannya menuju ke jantung. Jika luka, maka darah tidak memancar. Oke. Setelah kita mempelajari pembuluh arteri dan pembuluh vena, sekarang lanjut ke pembuluh kapiler. Ya. Pembuluh kapiler ini yang ini ya. Pembuluh kapiler fungsinya apa dia? Merupakan kepanjangan vena dan arteri yang berukuran sangat kecil. Sangat kecil. Di sini adalah tempat pertukaran gas oksigen dan Karbon dioksida. Ya. Oke, berikut darah. Darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah. Fungsinya apa? Yang pertama, coba baca ini siapa? Ya, Bu. Ya, Bu. Angkut sari makanan. Ya, mengangkut sari makanan. Just Joyce. Yang kedua, mengatur suhu tubuh. Yang berikut lagi, Fabrian. Yang ketiga, Pertahanan sel-sel tubuh. iya. Oke, nah bagian padat sel-sel darah. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan juga ada sel darah pembekuan atau trombosit. Nah, oke, sel darah merah atau eritrosit itu fungsinya apa dia? Meningkatkan oksigen. Oke, mengikat oksigen. Sel darah putih? Sistem daya tahan tubuh. Ya, sedangkan pada trombosit itu adalah proses Pembekuan darah. Nah, berikut. Nah, sekarang ibu tanya, perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Siapa yang bisa jawab? Setelah ibu jelaskan tadi tentang pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh vena tadi, ibu sudah jelaskan dengan yang punya ciri-ciri. Nah, sekarang ibu tanya, perbedaannya pembuluh nadi dan pembuluh balik tadi. Coba, siapa yang bisa sebut salah satu saja? Berani? Ada? Ada? Angkat tangan dulu, Grizzly. Ya, Grizzly silakan. Mengalirkan darah dari jantung menuju seluruh tubuh. Ya, kemudian kalau pembuluh balik? Mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Iya, tepuk tangan untuk Grizzly. Ciri yang kedua ada yang mau sebut? Berdasarkan penjelasan tadi, ciri yang kedua apa? Ini ya, Emma silakan. Pembuluh nadi terdapat bagian dalam tubuh. Ya. Pembuluh balik terdapat di permukaan tubuh. Iya, terima kasih Emma, tepuk tangan. Hebat ya. Siapa yang mau sebut ciri yang ketiga? Mungkin ada yang bisa jawab. Oh ya, Filia.
Yang ketiga. Pembuluh nadi membawa darah oksigen. Ya. Sedangkan pembuluh balik dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Oke. Sedangkan pembuluh nadi itu membawa darah oksigen, pembuluh balik itu membawa apa dia? Karbon dioksida atau oksigen juga? Karbon Oke, dioksida. karbon dioksida. Tepuk tangan buat Pia. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan memberikan tugas tentang pantun dan juga tentang organ peredaran darah manusia. Nah, Ibu minta tolong Krisni untuk membagikan lembar kerjanya, ada di atas meja. Sudah dihitung jantung? Kumpul sudah selesai tak? Sudah bantu kumpul. Pilih bantu kumpul. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tadi lembar kerja peserta didik, sudah kerjakan tugas. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kita lanjut. Kerjakan soal-soal evaluasi. Ada soal-soal evaluasi yang kalian akan kerjakan. Tapi sebelum kita kerjakan soal-soal evaluasi, kita menyanyi sama-sama dulu. Ya? Ya.
Terima kasih. Masih semangat toh? Masih. Kerjakan soal-soal evaluasi. Berikan ke belakang. Ke belakang. Hari ini kalian belajar tentang apa saja? Tentang pantun dan Oke. Kalian suka dengan pembelajaran hari ini tidak? Suka. Pelajaran apa yang paling menarik? Yang paling menarik? Ada juga dua-duanya. Oke. Nah, kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang pantun dan juga tentang organ peredaran darah manusia. Kita simpulkan bahwa pantun itu terdiri atas sampiran dan isi. Kemudian sampiran itu adalah dua baris pertama yang terdapat pada pantun. Itu baris berapa ke berapa? Pertama dan kedua. Sedangkan isi pantun itu di baris ke berapa dan ke berapa? Baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat. Kemudian alat peredaran darah manusia ada berapa tadi? 3. Apa saja? Jantung, pembuluh darah. Oke, jantung, pembuluh darah dan ya. Terima kasih. Sudah sampai di tahap ini. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, saatnya kita berdoa penutup. Siapa yang mau pimpin doa? Doa penutup. Filia? Boleh. Siap. Oke, sebelum berdoa, mari kita lipat tangan. Duduk yang sopan dulu, duduk yang rapi. Ya,
silakan. Apakah ada suka diuruslah nama mendatangkan kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan kami seperti suka. Karena pada hari ini menghadap kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kami yang salah kepada kami, dan janganlah juga membawa kami ke dalam. Selamat pagi semua.